Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Gimana nih, Bunda, kabarnya? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat ya, Bun. Nah, untuk video kali ini aku tuh pengen ngetunjukin dulu ke Bunda gimana sih berantakannya rumah aku. Nah, ini tuh udah mulai aku sama suami mau keluarin barang-barangnya dulu ya, Bun. Karena memang di tempat ini tuh nanti mau kami ini ya, Bun, kami semen kasar dulu. Nah, ini Pak suami tuh aku suruhin dulu untuk, angkat-angkatin dulu karena memang kan, separuh bagian dulu maksud aku yang mau kita, semen kasar gitu ya Bun, nggak langsung semua. Jadi nanti kita masih bisa masak walaupun pindah-pindah tempat. Nah, ini tuh untuk, perkakasannya tuh udah lumayan banyak banget yang dikeluarin sama Pak suami ya Bun. Dilanjut tadi Pak suami tuh udah ngeluarin dan aku tuh lanjut buat, ngejemurin pakaian-pakaian dulu yang pada udah aku cuci dari semalam. Pagi ini tuh panasnya udah agak menternya juga ya, Bun. Nah, jadi aku tuh sambil nunggu Pak tukangnya dateng, di sini aku mau jemur-jemurin pakaian juga kan ya, mumpung cuacanya tuh, panas cetar banget gitu ya, Bun. Walau di seberang tuh lumayan sedikit mendung, tapi nggak apa-apa lah, yang penting nanti kalau udah kena angin sama kena, matahari itu tuh kan pasti cepet gitu ya, Bun, keringnya, apalagi kan udah dikeringin. Nah, jadi di sini aku tuh nggak ada buat masak untuk tukangnya ya, Bun. Aku tuh beli aja nanti kalau, untuk makan siang Pak tukangnya, paling nanti aku buatin kayak gorengan gitu aja, terus aku sediain juga kopi. Biasanya kalau untuk Pak tukang itu, kopinya tuh mereka buat sendiri gitu nah, Bun. Nanti, cukup aku sediain air panasnya, terus juga kopi sama gula. Jadi nanti kalau mereka pingin itu tuh biasanya, nyeduh sendiri. Tapi kalau Pak tukang baru datang itu tuh aku yang buatin ya, Bun. Nanti kalau Pak tukangnya bilangnya, "Aku buat sendiri," gitu, baru deh aku nggak akan buatin Pak tukangnya. Nah, ini tuh Pak tukangnya udah datang gitu ya, Bun, udah mulai ngaduk-ngaduk sama, ngukur gitu ya, Bun. Nah, aku tuh di sini, videoin aja sebentar-sebentar ya, Bun, karena aku juga kan kayak nggak enak gitu buat ngevideoinnya. Takutnya nanti kan Pak tukang tuh kayak, nggak keenak gitu ya, Bun, nggak leluasa kalau pas diawasin, terus kayak dikamerain juga. Kebetulan Pak tukangnya ini teman Bapak dan ini juga tuh yang, bantuin aku buat, ngecor dapur ini tuh bukan ngecor ya Bun, kayak ngeramik kasar aja. Nah, itu dibantuin Bapak sama adik aku juga. Oh ya, di sini aku tuh mau taruh ini dulu ya Bung, kayak jajanan, terus juga ini tadi aku pindah ke sini gitu ya Bun, kopi-kopinya gitu. Soalnya Pak tukangnya tuh mungkin kayak agak malu juga sih. Nah, ini udah aku siapin untuk kopi, terus juga sama rotinya. Nanti terus aku lanjut tinggal aja gitu ya Bun, aku mau sapu-sapu untuk halaman, untuk apa namanya, untuk di depan ini ya Bun, apa, tempat ruang tamu gitu ya Bun, bukan ruang tamu sih, kayak apa ya, tempat nonton TV gitulah ya. Nah, aku tuh mau nyapu-nyapu di situ juga karena memang tuh banyak banget pasirnya ya. Nah, adik aku tuh bawa angkoknya kan lewat dalam ya Bun, soalnya kalau lewat belakang tuh jalannya sempit. Alhasil lewatnya tuh lewat, depan ini ya Bun, depan TV apa depan ruang tamu ya, pokoknya gitu deh. Nah, itu tuh lewat situ, jadi kan pasirnya tuh banyak banget. Nah, ini juga aku mau sapu-sapuin dulu karena tadi Pak tukangnya tuh sempet kayak, paku-pakuin apa gitu ya Bun, jadi rontokan pasir dari atas itu tuh pada jatuh. Nah, di sini aku mau sapu-sapuin dulu biar nggak terlalu banyak pasirnya. Oh ya, di sini aku tuh takut banget ya Bun, pokoknya kalau sama pasir tuh aku sekarang bener-bener kayak trauma gitu. Apalagi anak aku tuh kemarin itu tuh sempat ya Bun, sebelum aku buat, apa namanya, ngecor dapur ini, anak aku tuh sempat aku bawa ke rumah sakit gitu ya Bun. Tadinya tuh aku nggak ada pikiran gimana-gimana gitu ya, pengen berobat aja ke, dokter di tempat desa aja gitu ya Bun. Tiba-tiba di sana tuh kata dokternya, kayak nggak ada benda apa-apa di telinga, cuma karena aku seorang ibu, terus aku juga kayak memastikan bahwa di dalam telinga anak aku tuh ada sesuatu benda. Alhasil, si dokternya itu ngerujukin anak aku gitu ya Bun, ke rumah sakit yang lumayan besar. Nah, kita tuh ke situ, aku pikir tadi kalau kita bawa ke rumah sakit seperti itu, untuk disemprot ataupun diambil itu tuh bisa, rupanya
kita tuh harus tindak operasi gitu ya Bun. Alhasil aku sama Pak suami tuh nggak langsung pulang, kita langsung ambil tindakan besok paginya untuk operasi. Nah jadi anak aku tuh kan yang mana, yang besar itu tuh aku tinggal di rumah dan aku tuh ke rumah sakit itu sama suami ya Bun. Nah nanti tuh adik aku tuh yang nganterin pakaian ke rumah sakit maksud aku. Pokoknya aku sama Pak suami itu udah berharap banget nanti pas operasi bisa keambil cepat pulang gitu ya Bun. Besok paginya tuh kita udah di ruang tunggu operasi gitu ya Bun, karena memang kan cepat anak aku penanganannya. Dan kita tuh udah nunggu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah gitu ya Bun, atau sekitar 2 jam karena memang menurut aku tuh lama. Nah setelah itu kita tuh dipanggil ke dalam ruangan sama si dokternya itu. Tiba-tiba dokternya tuh bilang bahwa benda ini tuh nggak bisa dicabut sama sekali karena memang tuh posisinya keras, karena dokternya juga pikir itu mungkin sebuah benda yang memang udah masuk ke dalam banget atau memang itu tulang gitu ya Bun, karena memang alatnya di rumah sakit yang ini tuh kurang memadai. Alhasil aku sama Pak suami itu dibuat surat rujukan untuk ke rumah sakit yang lebih besar, tapi kita diberi waktu sekitar hampir 3 bulanan gitu ya Bun, tunggu si lukanya itu benar-benar sembuh. Dan setelah sembuh Bun, kita tuh di rumah adalah sekitar hampir 2 bulanan. Kita lanjut lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi kenapa di rumah sakit yang lebih besar aku tuh benar-benar ngerasa kecewa banget. Aku nggak tahu deh itu mungkin dokternya itu dokter baru atau gimana. Karena memang pas di rumah sakit itu dokternya bilang itu nggak ada apa-apa. Padahal aku udah bilang di telinga anak aku itu ada memang benda gitu ya Bun. Cuma dokternya bilang itu bukan benda Bu, itu mungkin bekas dicongkel-congkel kemarin. Cuma aku tuh memang minta sama si dokternya itu tuh suruh ngeliatin bener-bener gitu ya Bun, tapi nggak tahu lah. Mungkin dokternya itu memang masih baru atau bagaimana. Nah, si dokternya itu nyuruh aku sama Pak suami untuk pulang aja karena memang tidak ada apa-apa Bu, kata si dokternya itu. Aku bener-bener kecewa ya Bun, aku bener-bener kecewa, aku jauh-jauh dari desa kecil terus ke kota gitu ya Bun, Masya Allah perjuangan aku sama Pak suami. Dan tiba-tiba ya memang kita tuh langsung disuruh pulang gitu loh Bun, aku tuh kayak ya udah deh mungkin memang udah hilang gitu ya Bun, atau memang pas kemarin habis dicongkel-congkel gitu ya dia keikut sama lukanya terus atau jatuh gitu. Di rumah udah selang hampir 1 bulan, udah 1 bulan lebih, aku baru berani ngebersihin telinga anak aku, habis dioperasi sama si dokter ya gitu ya Bun. Karena memang kan udah 1 bulan gak aku bersihkan, di situ aku bersihkan ya Bun, dan memang ternyata itu bendanya masih ada gitu ya Bun. Itu pas aku bersihkan itu kayak masih keadaan dia nancep gitu ya Bun, pas aku coba congkel aku pikir itu kotoran, rupanya anak aku tuh nangis lagi, nangis kejar lagi. Jadi ya nanti kalau sudah ada rezeki aku sama Pak suami tuh kembali lagi ke rumah sakit. Jadi sekarang kita tunggu dulu anak aku tuh pulih lagi ya Bun, karena memang anak aku tuh trauma berat, dan yang pastinya juga kita tuh lagi ngumpulin dananya buat nanti ke rumah sakit lagi. Ya pokoknya doain aja ya Bun, mudah-mudahan rezekinya kami tuh dipermudah sama Allah, terus diberi rezeki yang halal, yang barokah ya Bun, amin. Oh ya di sini lanjut aja, aku mau ngeberesin si dapurnya aku lagi ya Bun. Makanya kita ngerenovasi dapurnya itu ya semampunya dulu ya Bun, sebisanya. Yang penting tuh udah nggak terlalu banyak debu, nggak terlalu banyak tanah dan pasir ya. Nah, di sini, aku ceritanya udahin dulu, dan di sini aku lanjut pengen ngebersihin lagi si dapurnya ini. Ini aku susun-susun lagi ya Bun, aku tuh nyusunnya sendirian aja dulu, karena memang Pak suami tuh lagi kerja. Nah, di sini aku angkatinnya tuh sama anak aku aja, maksudnya anak aku yang kecil itu tuh sambil, ngebantuin gitu ya Bun, ngebantuin ngerecokin. Nah, di sini aku tuh kayak masih bingung aja gitu posisi yang tepat di mana, pokoknya aku tuh kayak coba dulu deh, area sebelah sini tuh pantas enggak, cocok enggak gitu ya Bun. Nah untuk si lemarinya ini aku tuh angkatnya pelan-pelan banget ya Bun, takut tiba-tiba tuh jatuh gitu ya, karena memang tangan aku tuh kayak licin. Sayang banget kalau pecah soalnya lemari satu-satunya. Nah ini si dede itu kayak ngebantuin mamanya gitu ya Bun, angkat-angkatin perabotan.
Nah lanjut karena tadi di sini tuh adik aku pas datang ke rumah gitu ya, aku suruh bantuin untuk angkat-angkat si mejanya ini karena aku kalau ngangkat sendiri terus bolak-balik gitu tuh bener-bener capek banget ya Bun. Jadi mumpung pas ada adik aku ada tenaganya, aku suruh buat angkatin si lemarinya ini, si mejanya ini maksud aku. Kalau untuk voice overnya agak berisik minta maaf ya Bun, karena memang anak aku tuh lagi ada di samping aku, jadi dia tuh kayak pingin sama mamanya gitu, ya biarin aja lah, yang penting dia tuh nggak ngerecokin terlalu. Nah di sini langsung aja adik aku tuh aku suruhin untuk nyalain kompornya dulu. Jadi nanti kalau udah selesai untuk nyusun-nyusuninnya, aku bisa langsung kayak masak gitu ya Bun. Langsung di sini aku ajakin adik aku untuk ngangkat lagi untuk angkat meja yang besar ini gitu ya Bun. Karena memang ini tuh berat banget, aku nggak bisa kalau sendirian. Terus juga kalau nanti aku tarik-tarik itu tuh alhasil buat karpetnya itu nanti jadi pada sobek gitu ya Bun. Nah di sini aku lagi cari dulu tempat posisi yang bagus tuh kayak gimana gitu ya Bun. Karena ya begini soalnya rumah aku tuh lagi apa adanya banget, tapi ya udah alhamdulillah dengan dicornya kasar lantai aku itu tuh udah buat mudah banget lah pokoknya, nggak terlalu ada debunya juga. Nah di sini langsung aja aku tuh ajak adik aku untuk angkatin si kulkasnya lagi, karena memang kulkasnya tuh kalau ngangkat sendiri juga nggak terlalu kuat ya Bun. Sebenarnya bisa aja sih kalau sistemnya ditarik digeser gitu ya, cuma biar lebih kerjep. Nah itu tuh sama adik aku aja, jadi kita tuh berdua ngangkatnya. Nah mumpung juga anak aku tuh lagi nggak terlalu rewel gitu ya Bun, ya udah deh jadinya aku beres-beresin dulu untuk si apa namanya, perabotan-perabotannya juga. Ya alhamdulillah banget lah Bun, walaupun kami ada rezeki sedikit gitu ya Bun, kami cicil-cicil untuk ngebenerin rumah kita sedikit demi sedikit gitu ya. Nanti pasti akan ada rezeki lagi untuk renovasi rumah gitu ya Bun, terus untuk berobat anak. Kayak pertama aku buat rumah ini itu tuh setelah kita buat rumah hampir setahun, ada aja gitu ya Bun anak aku yang besar harus dioperasi. Dan sekarang kita pengen renovasi dapur, tiba-tiba anak aku lagi yang kecil yang harus dioperasi lagi untuk telinganya. Masya Allah banget. Ini tuh memang ujian gitu ya Bun bagi seorang ayah, seorang ibu gitu. Sebagai kita orang tua pasti ada aja ujiannya. Karena memang setiap orang itu ujiannya ada aja gitu ya Bun. Cuma Allah itu pasti ngasih kita ujian. Allah tahu kita mampu melewati ujian itu. Dan alhamdulillahnya ya suami aku tuh orangnya tipenya tipe yang pengertian sekali. Nah di sini nanti aku akan kasih cuplikan ya Bun. Sebelum aku buat rumah ini, nah ini keadaan anak aku pas lagi di rumah sakit kemarin. Masya Allah anak aku tuh pinter banget. Wis, wis, nikah. Allah, ah, Ya, wah, mari dulu. Habis buka amut. pinter. Udah baca doa tidur sekarang? Tidur. Tidur. Tidur habis itu pulang. Oh, habis itu pulang. Iya. Tidur lagi pas pulang. Iya, Itu cepet pulang. aku Tapi denger, pulang. Aku tapi besok, besok pada putih. tapi besok telinganya mau diambil tikus. Nah, Iya. tapi sakit. Tapi sakit. Oh, besok disemprot biar gak sakit ya. Heeh. Disemprot sama air dingin biar nggak sakit ya. Tadi sakit. Nah, Tadi waktu di Pak dokter sakit. Jadi masukin apa telinganya kemarin? masukin ini, Apa? ini, Hah? ini. Kok ada itunya? Ada bunga, Hah? ada bunga.